Halo teman-teman, welcome back again in my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab gagalnya seleksi administrasi CPNS yang telah terjadi pada tahun-tahun kemarin nih teman-teman. Kita harus mempelajari benar untuk penyebab gagalnya seleksi administrasi ini supaya di tahun ini kita yang mendaftar bisa lolos tanpa adanya penyebab kegagalan sedikit pun. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu di bawah supaya kalian gak ketinggalan nih ketika aku upload video terbaru. Oke? Kita langsung masuk aja ke penyebab gagalnya seleksi administrasi CPNS yang sering muncul pada tahun-tahun kemarin teman-teman. Kita akan bahas dimulai yang pertama ini adalah usia teman-teman. Nah, di usia ini kita harus perhatikan betul saat kita melamar dari CPNS 2021 ini. Rata-rata instansi itu memberikan syarat usia pelamar itu sekitar 35 tahun, 0 bulan, dan 0 hari pada saat kita melamar. Jika kita sudah melewati dari itu, silahkan kita coba saja, tetapi jika gagal kita tidak perlu kecewa karena masih bisa kita ikuti pendaftaran P3K teman-teman. Jadi, perhatikan dulu usia. Jika teman-teman usianya lebih dari 35 tahun, 0 bulan dan 0 hari, teman-teman bisa langsung daftar aja di program P3K. Lanjut ke kesalahan yang kedua, yang biasanya sering muncul itu adalah salah mengunggah file, yang dimana di tahapan pendaftaran ini, para peserta itu diminta untuk mengunggah berkas yang sudah di-scan, yaitu bisa berupa file berformat PDF ataupun format gambar JPG atau JPEG teman-teman. Nah, saat mengunggah file ini, bisa saja pendaftar itu kurang teliti teman-teman. Kesalahan tersebut antara lain seperti salah format. Misalnya format yang diminta itu berupa format JPEG, tapi yang diunggah malah bentuk PDF teman-teman. File yang harusnya diunggah scan ijazah terakhir, justru malah yang diunggah scan KTP. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin kalau kalian mengunggah file, kalian harus namain benar-benar supaya kalian tidak salah pilih saat proses pengunggahan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah scan dokumen yang tidak jelas. Ini juga sangat mendukung banget kalau kalian bisa gagal teman-teman, karena setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya itu adalah mengunggah dokumen, yang dimana jenis dokumen ini yang diunggah ke situs BKN resmi akan berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, diantaranya itu berupa transkrip nilai dan ijazah. Ukuran filenya juga harus disesuaikan dengan yang telah diberitakan oleh link resminya BKN. Jangan sampai kita salah dalam proses scan dokumen ini. Harus benar-benar stabil, terlihat jelas, dan benar-benar kelihatan teman-teman. Lanjut, yang selanjutnya ini adalah formasi yang tidak sesuai dengan riwayat pendidikan kita atau jurusan pendidikan kita. Masing-masing instansi telah menentukan kualifikasi pendidikan. Para pelamar itu diwajibkan untuk melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi tersebut teman-teman. Misal, formasi jabatan guru SMA, instansi daerah menentukan bahwa mereka yang berijazah S1 akuntansi yang bisa mengikuti seleksi CPNS. Namun, ada beberapa pelamar yang berijazah S1 manajemen keuangan yang nekat melamar di formasi jabatan tersebut. Akibatnya, jelas tidak akan lulus seleksi administrasi. Jadi, kalian harus perhatikan jurusan pendidikan kalian dengan formasi yang akan kalian lamar. Selanjutnya, ini sering terjadi juga karena mungkin teman-teman pada keburu-buru untuk pendaftaran online, yaitu kesalahan ketik saat pendaftaran online. Nah, kasus seperti ini juga banyak terjadi teman-teman. Memiliki nama, sebagai contoh itu Alfian Limpaton di ijazah. Namun, saat mendaftar yang diketik ini adalah Alfian Limpaton dengan menggunakan Y, tidak menggunakan I teman-teman. Nah, gara-gara ketinggalan satu huruf saja sebagai pengetikan nama, pendaftar itu bisa dinyatakan gugur teman-teman. Jadi, kalian harus berhati-hati banget untuk proses pengetikan data apapun untuk mendaftar CPNS 2021 ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah kesalahan legalisir ijazah. Ada beberapa instansi yang cukup ketat mengenai legalisir ijazah yang diverifikasi oleh panitia. Jika yang melegalisir ijazah itu adalah pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka panitia bisa menggugurkan berkas pelamar. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam proses legalisir ijazah ini teman-teman.
Nah, yang terakhir ini adalah salah mengisi akreditasi perguruan tinggi karena kurang tahu atau kurang pemahamannya teman-teman tentang akreditasi perguruan kita, teman-teman. Nah, polemik yang menghantui para pendaftar CPNS itu adalah masalah akreditasi kampus dan program studi. Dalam pengumuman pendaftaran misalnya, dipaparkan persyaratan akreditasi kampus dan prodi itu memilih akreditasi apakah A, B, C ataupun D. Nah, di sini pendaftar itu tidak tahu apa akreditasi perguruan tinggi dan prodi sesuai ijazahnya. Ada pula yang memilih akreditasi yang tidak sesuai tahun kelulusan, padahal yang diminta adalah akreditasi PT dan prodi saat lulus. Jika di sini salah, bukan tidak mungkin verifikator CPNS melakukan eksekusi atau autogugur pada lamaran Anda. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan teman-teman atau kita semua gagal dalam seleksi administrasi CPNS 2021 ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan nih info terbaru tentang CPNS 2021 dari aku.